kami dari Wingswood. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, gempa bumi melanda Afghanistan Timur pada Minggu tengah malam. Gempa bermagnitudo 6 tersebut menewaskan sekitar 800 orang. Gempa bermagnitudo 6 pada Minggu malam waktu Afghanistan telah menghancurkan banyak desa dan menyebabkan kerusakan parah. Banyak di antara warga yang selamat kembali ke permukimannya untuk melihat reruntuhan rumah. Beberapa kota di Provinsi Kunar terdampak gempa magnitudo 6 dan lokasi gempa juga berdekatan dengan kota Jalalabad di Provinsi Nangarhar. Bangunan-bangunan di Afghanistan cenderung berupa bangunan rendah dan sebagian besar terbuat dari beton dan batu bata namun dibangun tak sesuai ketentuan konstruksi. Pada Senin pagi, beberapa jam pasca gempa, tim penyelamat dari pemerintah Taliban membawa korban ke helikopter. Juru bicara pemerintah Taliban juga memperbarui data pasca gempa. Tercatat 800 orang tewas dan lebih dari 2.500 orang luka di Afghanistan Timur, yang sebagian besar korban berada di Provinsi Kunar. په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. انا لله و انا الیه راجعون. همدا ډول 2500 نفره ټپیان شوي دي. د پیښو محل نورګل ولسوالۍ ده، څوکۍ ولسوالۍ، وټپور ولسوالۍ، ماڼوګي ولسوالۍ، چپه دره او نورې سیمې. یو یادونه وکړو د نورګل ولسوالۍ په مزار دره سیمه کې هغه مزار دره کلي ته لا تر اوسه پورې ټیمونه رسېدلي دي، خو د ژغورنې هغه جزئیات موږ ته نه دي رسېدلي، هغه یعنې تلفات ډېرولی شي. دوهم ننګرهار. په ننګرهار ولایت کې موږ تر اوسه پورې د 12 شهیدانو راپور لرو او د 255 نفرو ټپیانو راپور. پیښې محل دره نور ولسوالۍ ده. Beginilah proses evakuasi korban pasca gempa pada Minggu tengah malam waktu Afghanistan. Warga menggali reruntuhan untuk mencapai anggota keluarganya yang hilang. Sebelum dikonfirmasi, jumlah korban tewas mencapai 800 orang. Juru bicara pemerintah Taliban mendata jumlah korban akibat gempa. Dan pada Senin pagi didata 610 orang tewas dan 1.300 orang luka-luka di Provinsi Kunar. Gempa ini pada Minggu malam adalah gempa terburuk yang mengguncang Afghanistan. Ledakan keras dan tembakan senjata api menggemparkan kota Gaza sepanjang malam. Selama 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan 88 orang dan melukai 421 orang lainnya, termasuk juru bicara sayap militer Hamas. Militer Israel melanjutkan serangan di kota yang sebutnya sebagai zona pertempuran. Israel mengklaim juru bicara sayap militer Hamas, Abu Obeida, tewas dalam serangan di jalur Gaza. Militer Israel mendesak ratusan ribu warga Palestina di kota Gaza untuk mengungsi ke selatan, meskipun warga Palestina mengaku tidak yakin masih ada tempat yang aman di Gaza. Sebanyak 63.459 warga Palestina tewas selama perang, setengahnya adalah perempuan dan anak-anak. Sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023. Serangan udara Israel di distrik Al-Rimal, Gaza Utara pada Sabtu lalu menghancurkan 2 bangunan apartemen. 5 orang tewas dan puluhan luka parah. Warga bersama tim penyelamat berusaha mencari korban yang terjebak di reruntuhan. Israel mengklaim serangan udara telah menewaskan seorang pemimpin penting Hamas, yakni Abu Obeida. Akan tetapi, Hamas belum mengkonfirmasi kabar kematian tersebut. Ratusan warga Yaman berduka atas tewasnya Perdana Menteri Houthi Ahmed al-Rahawi dalam serangan udara Israel.
Al-Rahawi merupakan pejabat Houthi paling senior yang terbunuh dalam kampanye Israel Amerika Serikat terhadap kelompok pemberontak yang didukung Iran. Selain menelan korban jiwa, sejumlah menteri dan pejabat lainnya dilaporkan terluka. Serangan Israel terjadi beberapa hari setelah Houthi meluncurkan rudal balistik ke arah Israel. Upacara pemakaman dilaksanakan di Masjid Syab Sana'a. Ratusan warga mengikuti sholat jenazah dan melontarkan yel-yel anti-Israel serta Amerika Serikat. Korban juga termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Media dan Kebudayaan, serta Menteri Industri. Houthi mengatakan bahwa para pejabat tersebut menjadi sasaran dalam sebuah lokakarya rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerjanya selama setahun terakhir. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saya Edwin Chan. Dan saya Claudia Carla, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.